Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Marisa Mumtaz Juanda. Kali ini saya ingin menjelaskan masih mengenai metode tafsir yang ketiga, yaitu metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili ini salah satu metode tafsir yang sistematis karena kandungan Al-Quran dijelaskan berdasarkan urutan ayat-ayat di dalam mushaf yang ditinjau dari berbagai aspeknya, meliputi mufradat ayat, munasabah ayat, yaitu melihat hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya, sebab turunnya ayat, makna ayat secara global, dan lain-lain. Nah, metode tafsir ini disebut juga metode tajzi'iyah oleh Muhammad Baqir As-Sadr, yang berarti tafsir yang menguraikan berdasarkan bagian-bagian atau tafsir parsial. Metode tahlili ini memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan metode tafsir yang lain, yaitu di antaranya membahas segala sesuatu yang menyangkut satu ayat itu. Tafsir tahlili ini terbagi sesuai dengan bahasan yang ditonjolkannya, seperti hukum, riwayat, dan lain-lain. Oleh karena itu, metode tafsir ini memiliki ciri khas dibandingkan metode tafsir yang lain, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan metode tahlili, merupakan penafsiran yang bersifat luas dan menyeluruh atau komprehensif. Kelebihan dan kekurangan dalam metode ini, yaitu kelebihannya terletak pada keleluasan dan keutuhannya dalam memahami Al-Quran. Yang kedua, minimal seseorang dapat memahami ayat dan surah dalam Al-Quran secara utuh. Yang terakhir, metode tafsir tahlili ini membahas Al-Quran dengan ruang lingkup yang sangat luas, meliputi aspek kebahasaan, sejarah, hukum, dan lain-lain. Pun kelemahannya yaitu kajiannya mendalam, tidak detail, dan tidak tuntas dalam membicarakan topik-topik yang dibicarakan. Yang kedua, memerlukan waktu yang cukup panjang dan menuntut ketekunan. Yang ketiga, metode tafsir tahlili cakupannya luas, makna seseorang mufasir belum tentu menguasai aspek luas tersebut. Yang keempat, menjadikan petunjuk Al-Quran parsial, seperti halnya metode ijmali. Metode tahlili juga dapat membuat petunjuk Al-Quran parsial atau terpecah-pecah, sehingga terasa seakan-akan Al-Quran memberikan pedoman secara tidak utuh dan tidak konsisten. Dan yang terakhir, melahirkan penafsiran subjektif. Metode tafsir tahlili memberikan peluang seluas-luasnya kepada para mufasir untuk mengemukakan ide-ide dan pemikirannya. Adapun kitab-kitab yang menggunakan metode tafsir tahlili, ada dua jenis, yaitu kitab tafsir tahlili yang mengambil bentuk al-ma'sur dan ar-ra'yu. Yang pertama, kitab tafsir tahlili yang mengambil bentuk al-ma'sur diantaranya Jami' al-Bayan an Ta'wil Al-Quran, Ma'alim at-Tazil, Tafsir Al-Quranul Azim, Ad-Dur al-Mansyur fi Tafsir bil Ma'sur. Adapun tafsir tahlili yang mengambil bentuk ra'yu diantaranya Tafsir Al-Khazim, Ar-Ra'is al-Bayan fi Haqa'iqul Quran, Al-Jawahir fi Tafsirul Quran, Tafsir Al-Manar karangan Muhammad Rashid Ridho. Adapun langkah-langkah metode tafsir tahlili. Secara umum, dalam metode tahlili ini, dalam kitab-kitab tafsir meliputi 7 langkah. Yang pertama, penjelasan munasabah ayat, baik antar ayat satu dengan ayat yang lain, maupun antar satu surah dengan surah lain. Yang kedua, penjelasan sebab turunnya ayat. Yang ketiga, pengertian umum kosakata ayat dalam Al-Quran terkait dengan i'rab dan ragam qiraat. Yang keempat, penyajian kandungan ayat secara umum dan maksudnya. Yang kelima, penjelasan kandungan balaghah Al-Quran. Yang keenam, penjelasan hukum fikih yang diambil dari ayat. Yang terakhir, menerangkan makna dan tujuan syara yang terdapat dalam Al-Quran yang disandarkan pada ayat-ayat lainnya, hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat para sahabat dan tabi'in, selain ijtihad mufasir sendiri. Itu dia teman-teman penjelasan mengenai metode tafsir tahlili dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.